Oke, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan terkait indirect holding company. Namun ini part kedua ya, pertemuan kedua. Setelah kemarin teman-teman belajar terkait dengan indirect holding company itu apa, bentuknya seperti apa, kemudian contoh di laporan keuangan dan termasuk perusahaannya itu seperti apa ya. Ini kemarin saya kasih contoh PT SIG atau PT Semen Indonesia Gresik. Nah, sekarang kita langsung masuk di part yang kedua. Ini kita akan menggunakan metode ekuitas. Sekali lagi, metode ekuitas digunakan ketika apa? Salah satunya adalah digunakan ketika perusahaan itu kita mencatat menggunakan metode ekuitas ketika perusahaan itu memiliki saham yang sifatnya berpengaruh atau dalam konteks ini adalah lebih dari 20%. Nah, nanti teman-teman akan tahu bedanya metode ekuitas itu apa setelah kita ke jurnal. Nah, ini di sini ada soal. Pada tanggal 1 Januari 2016, POP membeli 80% sahamnya Son. Jadi dibayangkan, sambil dibayangkan ya, POP beli sahamnya Son 80%. Kapan, Bu? Awal tahun 1 Januari 2017. Nah, kemudian, karena ini bentuk yang pertama, father, son, and grandson, si father beli Son 80%. Son beli ke grandson berapa ini? 70%. Grandsonnya namanya Toy. Nah, kedua investasi ini terjadi pada saat nilai wajar sama dengan nilai buku. Nah, ini di slide di bawahnya ini nanti akan dipaparkan tuh. Oh, ini neraca untuk ketiga perusahaan tadi. Pop, Son, sama Toy. Nah, ini kondisi pada kapan? 1 Januari 2017 atau saat Son itu membeli 70% saham milik Toy. Saya kasih lihat ininya. Nah, ini di sini. Ini adalah apanya ini? Ini adalah tadi apa yang saya bilang? Neraca, Bu. Neraca. Kapan neracanya? 1 Januari 2017. Ditengok ini baik-baik. Ini ada other asset-nya si Pop 400, Son 195, Toy 190. Investment in Son seperti di soal itu 80%. Dilihat di sini ada 200. Kemudian investment in Toy-nya berapa? 105. Sehingga ini dijumlahkan 600, untuk Son 300 dan Toy adalah 190. Ini adalah neraca. Sekali lagi neraca isinya adalah aset dan hutang plus modal. Seperti persamaan akuntansi, harta sama dengan utang plus modal. Liabilities, utang. Utangnya berapa, Bu? $100, Son $50, Toy berapa ini? $40. Capital stock-nya, saham biasanya untuk Pop 400, Son 200, dan Toy-nya adalah 100. Sini return earning yang tadi saya jelaskan. Return earning itu apa bahasa Indonesianya? Laba ditahan. Laba ditahan. Pop 400, Son 50, dan Toy 50. Nah, sehingga match nih antara aset dan ini. Utang plus modalnya match. Nah, kemudian di sini ada informasi. Spirit earning itu apa sih? Jadi laba yang terpisah ya atau laba sendiri-sendiri. Nah, di sini ada informasi nih. Dari 3 korporasi, Pop, Son, dan Toy, pada tahun 2017 ini segini. $100, $50, dan Toy $40. Ini masih soal ya. Ini belum jawab. Ini masih soal. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini. Saya stop share. Saya ganti ke Excel. Biar teman-teman itu familiar dengan yang namanya Excel. Sudah terlihat di situ? Nah, ini soalnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Pertanyaannya,
Ini jurnal, untuk menjurnal Sons tuh gimana? Sonsbook itu artinya jurnalnya Son yang dibuat atas transaksi tadi itu gimana? Ya, caranya seperti ini. Sekali lagi ini menggunakan metode apa kita? Ekuitas. Ekuitas. Metode Ekuitas. ekuitas. Ekuitas, Coba Bu. metode ekuitas. Ketika pertama kali ya, pada tanggal ini tadi, ini soal ya. Yang tadi soal ya, teman-teman ya, jangan bingung ya. Dan ini jawabannya. Ke bawah ini jawabannya. Nanti teman-teman bisa di screenshot ya, atau di foto. Nah ini, gitu ya. Atas transaksi tadi, maka si Sons itu buat yang namanya jurnal. Jurnal menggunakan apa? Metode ekuitas. Metode ekuitas di sini selalu mempengaruhi namanya investment. Karena nantinya mau lari kemana, ini nanti akan mempengaruhi yang namanya ke neraca. Di bagian apa? Investment atau equity-nya. Ini contohnya. Ketika ada transaksi tadi, soal yang tadi, yang kalian bisa buka itu di lewat olunya ya. Jadi dibuka olunya, kemudian kalau bisa tuh di print gitu ya, nanti dipaparkan, oh jawabannya kayak gini ya. Oh ternyata jawabannya tuh logiknya seperti ini ya. Ini ketika dia ada dividen, kan dia tadi mengumumkan ada dividen, ya enggak? Ya, tadi kan ada dividen. Dari dividen ini, otomatis sekali lagi dividen itu kan dibagikan ke para siapa? Dividen? Para investor atau pemegang saham. Tadi masih ingat nggak? Si Sons itu beli berapa? Beli berapa persen? 70%, Bu. 70% saham, Ibu. 70% saham. Dividennya berapa? 30. Berapa dividen? Ya, 30. Hmm? Dividen Son? Dividen ke Atau- mana? Toy. Oi, ini kan dia mau Oh, nyatet. Dia mau nyatet. Ini kan ceritanya si Sons tadi kan dia nanam saham Ketoy kan berapa? Dicatat. Kalau masih ini. Berapa dia nanamnya? Sons Ketoy. Ini ke sini ya. Pop ke Son berapa? 80. 80%. 80%. Son Ketoy 70%. Ini dia mau nyatet, ini dia mau ngapain? Mau nyatet apa dia? Jadi ini Sons Dividen. itu mau catat jurnal atas apa? Atas transaksi Pada Toy. pada Toy. Gitu loh. Ngerti teman-teman? Ngerti, Bu. Nah, cara nyatetnya gimana? Oh, ternyata kalau dia Sons kan udah investasi tuh. Investasi berarti dapat apa? Dia dapat yang namanya dividen dong, ya kan? Dividennya berapa ini tadi? Ayo, berapa dividennya? Ya, harus dicatat. 20. 20 yang ini. 20. $20. Jadi 20 dikalikan dengan 70%. Hasilnya 14.000. Nah, kemudian gitu ya. Yang kedua, nyatet apa lagi? Selain nyatet dividen, catat apa lagi? Income. Bu. Income-nya siapa? Toy. Ibu. Income-nya Toy. Investment in Toy. Ini tanda apa sih? Plus A ini artinya apa? Asetnya bertambah. Bertambah, Bu. Ini asetnya berkurang gitu ya. Investment in Toy 28.000. Income from Toy-nya 28.000. Dari mana? Dari 40.000. Ini dalam ribuan ya, 40.000 dikalikan 70%. Hasilnya adalah 28.000.
Sehingga ketika ada pertanyaan, berapa sih Sons net income untuk akhir tahun 2017, nanti ada pertanyaan nih. Bawahnya ini ada pertanyaan lagi tuh. Kalau kalian lihat di slide-nya saya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, berapa sih net income si Sons pada akhir tahun 2017? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa sih investment in toy pada akhir 2017? Maka jawabannya adalah Son net income. Dari mana ini kita ambil datanya? Coba, dari mana? Dari spirit income-nya Son. Dari? Spirit earning. Dari yang spirit earning-nya. Ini intinya mau ngapain sih? Dia itu mau nyatet, tadi kayak Mas Safiur tuh. Mas Safiur itu mau nyatet berapa sih labanya dia, gitu ya. Labanya dia pada akhir tahun 2022 atas yang tadi usaha kopi. Ini juga sama. Jadi Sons, laba bersihnya Sons pada akhir tahun 2017 itu berarti Son net income yang diambil dari sini ya, plus income from toy. Income from toy dapatnya dari mana? Dari jurnal ini. Sehingga didapatlah Sons net income pada akhir tahun 2017 adalah 78. Itu pertanyaan pertama terjawab. Kemudian pertanyaan kedua. Berapa? Kalau udah tadi ketemu net income-nya, kalau gitu investment in toy, benar ya? In toy ya? Ya, investment in toy. Berarti ini apa sih investment in toy itu bahasa Indonesianya? Investasi pada toy. Investasi pada toy itu mau dihitung. Berapa sih investasi pada toy pada akhir tahun 2017? Maka cara menghitungnya adalah 105. Dapat dari mana 105? Yang di sini. Ya. Nih. Jadi ini kalau baca ini gimana? Son. Ini si Son, dia berinvestasi kepada toy sebesar 70%. Investasinya berapa? 105. Gitu ya, bacanya. Dicatat kalau misalnya ini. Nah, kemudian untuk menghitung semua investasi pada akhir tahun, maka investment in toy 105 ditambah dengan income dari sini, income from toy, dikurangi dengan dividen. Kenapa, Bu, dikurangi? Karena konsep dividen itu akan selalu mengurangi Income. Kan tadi yang saya jelaskan di awal. Income bisa dibagi 2. Yang satu buat apa? Dividen. Dividen, satunya Dividen sama laba ditahan, Ibu. laba ditahan. Makanya konsep dividen akan selalu mengurangi yang namanya income. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Sehingga investment akhir pada toy, ya tinggal dijumlahkan aja investment in toy ditambah 28, dikurangi dengan dividen. 14. Hasilnya 119. Itu baru 1. Itu baru 1 ya, Sons. Sekarang kita yang kedua. Karena kan di sini ada anak sama cucu. Dan ini kita ngapain sih, Bu, repot-repot buat ini? Nah, nanti teman-teman pada akhirnya bakalan tahu ini tuh perhitungannya mau dipakai buat apa sih. Kita membuat jurnal. Jadi urutannya apa? Kita membuat jurnal dulu, habis membuat jurnal kita baru ngitung berapa sih net income dari si Sons ini sama investment di toy-nya itu dia berapa. Kita baru ngitung ini. Sekarang kita mau ngitung yang pop. Oke, kita mau ngitung yang pop. Pop.
Bagaimana sih jurnal yang dibuat oleh si Pop? Nah, ini saya tadi sudah membuat ilustrasi sedikit. Ilustrasinya nanti ya. Nah, ini si jurnalnya adalah ini 24.000 dapat dari mana? Dapat dari mana? Dari $30.000 dikali 80%, Bu. Jadi perhitungannya itu diingat-ingat. Kalau Sons mau ngitung, berarti dia ambilnya dari toy. Paham? Kenapa kayak gitu? Kenapa? Iya dong, kan karena dia investasinya pada toy. Kalau Pop investasinya kemana? Pada Son. Pada Son. Jadi ini, ditengok ini. Parent ke Son ke toy. Ini 80% ke sini. Ini 70% ke sini. Gitu loh. Alurnya seperti itu. Jadi AKL tuh sederhana sih sebenarnya, tapi butuh logik yang oke gitu ya. Nah, ini sehingga didapatlah 30.000 dikalikan 80%, hasilnya 24.000. Kemudian untuk yang jurnal yang kedua untuk mencatat income-nya gimana, Bu? Untuk mencatat income-nya, jadi ini tadi kan sudah melalui perhitungan tuh. Boleh difoto, boleh dicatat, boleh di screenshot ya, teman-teman ya. Nah, karena ini kenapa dapatnya 62.400? Dari mana kira-kira? Dari mana? Dari sini teman-teman bisa nangkap enggak? Dari 70% dikali 50 tambah 28 dolar. Hasilnya $62,4. Iya, gimana Mbak Bilkis? Kurang kencang Mbak Bilkis. Dari 70% dikali 50 tambah 28 dolar. 50-nya dapat dari mana? Dari Son. Dari Son. Son. Ini kan itu dari ini urutan aja sih sebenarnya. Makanya kalau mau buat jurnal, kalau dari awal sudah benar, ngitungnya sampai akhir pun benar. Akuntansi itu selalu runtut dan sistematis. Ya, ini gampangannya, ini 78 dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Nih. Ya. Oke. Jadi itu kan turun-temurun. Ini kita mau ngitung AKL itu gitu, turun-temurun. Jadi anak dihitung anak dihitung ke atau orang tua dihitung ke anak, anak dihitung ke cucu atau sebaliknya cucu dihitung ke anak, anak dihitung ke orang tua. Ini dari sini. Ini dari sini. Kemudian ini adalah 80%. Kenapa 80% Mbak Bilkis? Kenapa? Karena kepemilikan. Kepemilikan apa? Kepemilikan saham Pop di Sonnya 80%. Parent ke Sonnya adalah 80%. Sehingga didapatlah angka ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau masih mencerna? Masih mencerna? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ini ya, silahkan ya, raise hand ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah setelah tadi bertanya, berapa sih Sons net income? Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, berapa Pop? Pop itu berarti siapa? Parent. Berapa sih net income si parent pada akhir tahun 2017? Ini belum saya ganti ya, sorry. Pops ya. Ini investment in Son-nya. Ya. Nah, jadi ini urutan ya. Urutannya kebalik. Kita ngitung cucunya dulu, baru anaknya. Nah, kemudian ini didapat dari mana? Pop net income. Pop net income yang mana? Diambil dari mana?
Data yang mana? Data yang awal, Bu. Yang awal tuh yang mana? Ya spirit earning-nya itu Bu ya Ya. 100. Ya. Earning, spirit earning. Yang spirit earning sebesar $100. Itu tidak ditaruh di sini. Nih, mana tadi? Di sini. Income from zone-nya dapat dari mana? Dapat dari jurnal Bu. Dapat dari jurnal. Ya. Kemudian, habis ini ada pertanyaan untuk teman-teman. Yang nanti pertanyaannya akan dijawab entah di sini atau di Olo. Nah, kemudian investment in zone. Dapat dari mana investment in zone? Dari laporan neraca. Neraca. Yang mana? Kasih tanda di bawah ini, Bu, di atas ini, Bu, gitu. Di bawah POP, Bu. Di bawah Yang POP. bawahnya 400. Di bawah 400 yang ini. Ya. Kalau yang tadi, yang untuk anaknya itu kan ambilnya dari ini. Kalau yang sekarang ambilnya dari ini. Oke, bisa dipahami? Bisa Bu. Oke ya, dari sini. Kemudian income-nya dapat dari mana, Bu? Di jurnal. Bisa Jurnal, dari Bu. jurnal, ya, bisa dari jurnal, bisa dari sini. Ini juga sama nih, ini berlaku sama. Yang ini bisa dari sini, bisa dari jurnal. Jadi sekali lagi, akuntansi itu runtut. Dividen dapat dari mana, Bu? Dividen? Masih ingat tadi? Coba. Ini nggak usah saya tuntun. Dividen dapatnya dari mana? Dari 30.000 ini Bu. Dikalikan? Dikalikan 80%. Iya, 80%. Karena ini kenapa 80%? Karena kita ini sekarang mau ngitung punyanya si POP. Pop pada saat Sehingga ketemulah sama kayak tadi, 200 ditambah 62 dikurangi 24.000. Jadi, pertemuan kita kali ini itu cuma mau ngitung ini. Jadi tadi yang panjang kali lebar, ya, itu disederhanakan menjadi hanya seperti ini. Endingnya ini kita mau ngapain sih? Mau membuat yang namanya laporan konsolidasi. Jadi tadi kalau ada presentasi, tiba-tiba nampilin ini tanpa nggak tahu ngerti apa-apanya, itu bukan seperti itu. Yang namanya laporan konsolidasi, mesti dari hitung-hitungan di jurnal dulu. Akuntansi kan gitu kan? Akuntansi pengantar, makanya akuntansi itu berurutan dari akuntansi pengantar. Kalian diminta untuk membuat jurnal, ya enggak? Kemudian kalian disuruh membuat laporan keuangan yang sederhana. Jurnalnya harus benar, harus hafal saldo normal, debit sama kreditnya seperti apa, endingnya membuat laporan keuangan untuk perusahaan, satu perusahaan. Setelah itu kalian berlanjut ke AKM. AKM teman-teman akan diperkenalkan sesuatu yang lebih kompleks, tapi masih dalam satu perusahaan gitu ya. Nah, kemudian kalau itu semua sudah paham, teman-teman baru lanjut ke AKL. AKL itu sudah berapa perusahaan? 2 atau 3 perusahaan. Makanya itu ending dari AKL itu adalah teman-teman bisa membuat yang namanya laporan konsolidasi. Ini bentuknya, ini semua dapat dari mana, Bu? Dapat dari mana? Coba, ini kalian yang nerangin, bisa nggak kira-kira? Kalian nerangin bisa nggak? Kalau nggak gini, ini saya stop share, sekaligus saya mau menghentikan recordnya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung dengan jurnalnya? Ada yang masih bingung? Bu, wajir gak, Bu? Ya, silahkan Mbak Aulia. Ya, Bu, saya masih bingung, Bu. Di bagian mana bingungnya? Di yang tadi si sonnya, Bu. Si son. Yang bagian mananya? Son ngambil pop itu yang bagian atasnya, Bu, yang
yang investment in toy yang 20 itu ya itu. Yang mana? Ini 20.000. Iya 20.000 kan tadi kan ngambil dari yang sebelah Nah, ini ya Bu. nih. Kenapa ngambil dari Nah, sebelah situ gitu? Ya, nah itu saya masih bingung Bu. Kenapa ngambil dari? Nah, tadi Mbak Aulia. Mana ya tadi ya? Agak jauh ya ini saya. Coba kamu gambarkan sendiri. Jadi tadi si Sons ini tuh ceritanya mau ngapain? Coba teman-teman yang ngerasa sudah paham. Ini tuh ceritanya mau ngapain? Kita mau membuat jurnal atas Dividen. transaksi apa? Atas transaksi? Mbak Nila, gimana Mbak Nila? Atas transaksi yang dimiliki Son terhadap toy, Bu. Terus Nah. menghitung dividennya. Nah, jadi gitu Mbak Aulia. Jadi ini adalah ini yang saya catat tadi ya. Ini itu, si Sons itu mau nyatet jurnal atas transaksi apa? Atas transaksi Son itu dia sudah berinvestasi kepada si Toy. Jadi Son ke Toy, gitu Mbak Aulia. Ya, itu dulu dipahami. Berapa Mbak Aulia tadi dari Son ke Toy? Tadi dia investasinya berapa? Berapa persen? 70%. 70%. Iya. Son ke Toy dia 70%. Di sini ada bolpen nggak ya? Oke, besok saya mudah-mudahan. Saya ada bolpen sih, bolpen buat coret-coretan gitu. Cuman tadi saya belum menyiapkan ya. Buru-buru. Oke. Oke, itu dulu dipahami. Sons, sekali lagi Mbak Aulia, Sons ke Toy investasi 70%. 70%. 70 ya, benar ya? 70 kan? 70%. Ya. Nah, ini dia itu mau nyatet karena dia sudah investasi. Tadi ingat nggak tadi yang ilustrasinya Mas Syafiur ke teman-temannya tadi? Ini Ya, kan dia patungan. Nah, patungan. Kan mesti dia ada untung kan? Ya enggak? Untungnya itu setiap tahun kan dia dibagikan dalam bentuk apa tadi salah satunya? Dividen. Ini loh. Apa Income dibagi dividen sama laba ditahan. Dia dibagi itu dividen dan laba ditahan. Karena si Sons ini dia sudah naruh modal ke Toy, kemudian si Toy memutuskan untuk membagi dividennya sebesar $20, maka apakah $20 ini adalah punyanya si Son semua, Mbak? Tidak, Ibu. Tidak. Kenapa tidak? Ayo teman-teman yang lainnya. Kenapa tidak? Kenapa yang $20.000 ini nggak punya si Son semua? Kenapa? Ayo. Karena sebagiannya masih punya toy ya, Bu. Ya itu. Terus apa lagi kira-kira? Ada laba ditahan? Kok laba ditahan? Ya bukan ya? Apa? Ayo. Karena Son hanya memiliki 70% saham. Nah, karena si Son itu hanya punyanya 70% saja, ya kan? Kecuali dia punya 100%, ini 20-nya ke sini semua nih. Nggak usah ngitung-ngitung lagi kita. Gitu loh. Paham, Mbak Aulia? Dan teman-teman semua, ini saya yakin teman-teman, saya Mbak Aulia juga kayaknya masih burem-burem gitu. Tapi karena yang nanya, sampai sini sudah paham Mbak Aulia? Oke, Bu. Oke, Bu. Sudah sedikit mencoba buat memahami. Enggak, bingungnya di mana sih saya ini? Bingungnya di sebelah mananya? Ini kan ceritanya mau bagi dividen. Nah, sederhananya ini kan mau bagi dividen. Dividennya berapa? Yang mau dibagikan Toy? 20. Mesti bingungnya kenapa itu 20 ya? Nah, ini keputusan jadi pembagian dividen ya. Ini adalah keputusan mau berapa besarnya ya? Gimana Mbak Aulia? 20 dividen. Oh, ini tuh 20.000 itu sama dengan 20 yang ini, Bu.
Yang mana ya? Iya, Ya, 20.000. ini. Ini Oh, itu alah, sama dengan iya. ini. Mm-mm. Oh, oke. Ya, ya. Tadi kan saya bilang ini ribuan ya, bentuknya ribuan. Ini kan ada tulisan in thousands, berarti apa ribuan. Gitu, Mbak. Oke, Bu. Oke, bisa dipahami? Oke, Bu, sudah. Ya. Teman-teman yang lain gimana? Saya teruskan dulu ya. Pembagian dividen suatu perusahaan, ini kira-kira kok dia tiba-tiba mau bagi 20 gitu kan. Atau 50 itu kira-kira dari mana? Kok bisa dapat angka segitu? Dari mana? Kayaknya dulu pernah saya ajarkan deh. Jadi sekali lagi, ada yang masih ingat? Pembagian dividen itu Dari RUPS. Nah, siapa tadi yang jawab? Syafiur, Bu. Mas Syafir. Kamu udah dapat poin kok, 10 tadi. Nah, benar tuh, Mas Syafir. Dapat dari RUPS. Jadi itu kesepakatan ya, kesepakatan antara gitu ya, si Toy, jadi Mas Syafir ya. Kalau ini Mas Syafir dan tadi teman-temannya, atau Toy dan siapa? Toy dan apa yang store modal gitulah ya. Kalau tadi konteksnya Mas Syafir, berarti Mas Syafir sama siapa? Dirundingin sama siapa aja? Mas Syafir sama tadi siapa yang nanam modal ke Mas Syafir? Siapa tadi? Arif Tadi yang saya sebut. Arif gitu ya, Bu. Ya. Gitu loh. Oh, sehingga didapatlah, oh iya 20. Dapat 20. Setelah dihitung-hitung ya. Tuh, kita 20 di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Gitu loh. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, berarti pembagian dividen itu dapat dari yang si Toy dan teman-teman diskusi antara Toy dan teman-temannya ya, Bu? Oh, gitu. Waktu RUPS itu kan bahasnya macam-macam. Kayak bahas, oh nanti kita jangka panjang si Toy ini mau mendirikan cabang di mana-mana. Oh, diomongin tuh sama si manajemen Toy. Dananya segini, kemudian apalagi kira-kira. Oh, di RUPS selain itu membahas, pengungkapan, laporan kita rugi tahun ini segini, labanya segini. Kemudian di masa yang akan datang kita punya plan, punya rencana untuk A, B, C, D, E. Nah, setelah itu dari manajemen si Toy ini bilang, kalau kayak gitu bagaimana kalau kita kita bagi dividennya tahun ini adalah $20.000 ya, gitu kan. Oh, yang lainnya gimana dari pemegang saham-saham itu? Oh, setuju. Misal ada yang, oh nggak setuju. Saya pengennya nggak itu kok. Nanti dibicarakan. Nah, sehingga setelah pembicaraan RUPS itu, dapatlah angka $20.000. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang nanya. Oke? Sudah? Oke. Kalau sudah saya ini ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Aulia. Saya stop recording ya.